Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Rabu 28 Januari 2020 dengan register perkara nomor 110-G-2020-PA-TJK segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa agar persidangan kita diberikan sebuah kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang hari Senin 28 Januari 2020, register perkara nomor 111-PDT.G-2020-PA-TJK antara Penny Febrianti sebagai penggugat melawan Abdul Aziz sebagai tergugat. Dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penggugat dan tergugat untuk masuk ke ruang sidang. Register perkara nomor 111-PDT.G-2020-PA-TJK antara Penny Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sidang putusan perkara nomor 111-PDT.G-2020-PA-TJK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara nama Penny Febrianti, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pembisnis butik pelangi, tempat tinggal Jalan Yudhistira, Kelurahan Koprijaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, kewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai penggugat melawan nama Abdul Aziz, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, tempat tinggal Jalan Pulau Pandan nomor 90 Sukarame, Kota Bandar Lampung, kewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut 1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara. 2. Telah membaca dan meneliti surat-surat yang diajukan oleh penggugat. 3. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat. 4. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat. 5. Telah memperhatikan berita acara pemeriksaan setempat. 6. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Duduk perkara 1. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan nomor register 099-PDT.G-2019-PA-TJK tanggal 11 Desember 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. 2. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2009 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame
sesuai kutipan akta nikah nomor 1860-CS-K-2009 tertanggal 29 Juni 2009. 3. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan surat taklek talak atau talak bersyarat terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana yang tercantum di dalam buku kutipan akta nikah tersebut. 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut tergugat, kami ulangi. 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Jalan Yudhistira, RT 002, RW 001, Kelurahan Koprijaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup dengan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, dan sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Berlian Pratama, lahir pada tanggal 22 November 2010, dan Airin Novita, lahir pada tanggal 28 September 2015. Kemudian kedua anak tersebut dalam asuhan Abdul Aziz. 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2019 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena tergugat sering melakukan perselingkuhan dan keluar malam. 6. Bahwa perselisihan itu terus berkelanjutan hingga akhirnya sejak bulan Juni hingga sekarang penggugat dan tergugat telah terpisah tempat tinggal karena penggugat atau tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana saat ini penggugat maupun tergugat berbeda lokasi. Penggugat berada di Jalan Yudhistira, Kelurahan Koprijaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, sedangkan tergugat berkediaman di Jalan Pulau Pandan nomor 90 Sukarame, Bandar Lampung, hingga selama ini tidak ada hubungan lagi. 7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terus-menerus terjadi mengakibatkan rumah tangga penggugat maupun tergugat tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. 8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Berdasarkan alasan serta dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Membebaskan penggugat dari biaya perkara, subsidiar, atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. 1. Bahwa atas uraian di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Junto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang ke muka pengadilan bersama kuasa hukumnya. Begitu juga dengan tergugat yang datang bersama kuasa hukumnya. Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada penggugat supaya bersabar menunggu tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga. Akan tetapi tidak berhasil, penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat. Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat dan tergugat enggan berdamai meskipun telah diberi nasihat untuk rujuk kembali. Namun keduanya menolak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh si penggugat. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 1. Fotokopi kartu keluarga nomor 1871061110001010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 4 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya yang tertera sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P1. 2. Surat keterangan domisili atas nama Penny Febrianti nomor 344
4 Romawi garing 2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koprijaya 10 Juli 2009 telah bermaterai cukup dinasgelekan, diberi tanda P2. 1. Saksi penggugat 1 Diana Novitasari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, kediaman Jalan Pulau Pandan nomor 91, Kelurahan Koprijaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi mengenal nama penggugat dan tergugat. Saksi kenal dikarenakan saksi adalah tetangga dari penggugat dan tergugat. Bahwa saksi hadir dalam persidangan penggugat dan tergugat. 2. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2009 di Teluk Betung Utara secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama wali nikah, yang menjadi saksi ada 2 orang, yaitu saksi sendiri bernama saksi nikah dan mahar seperangkat alat sholat. 3. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Brian Pratama dan Irene Novita. 4. Bahwa saksi melihat adanya pertengkaran rumah tangga antara penggugat dan tergugat. 5. Bahwa saksi melihat tergugat sering pulang larut malam. Saksi penggugat 2 Mutia Sari, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kediaman Jalan Pramuka nomor 37 Kemilen, Bandar Lampung, dengan sumpah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penny Febrianti binti Ibrahim dan tergugat bernama Abdul Aziz bin Abdul Rahman. 2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri. 3. Bahwa saksi hadir dalam pernikahan penggugat dan tergugat. 4. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2009 di Teluk Betung Utara secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama wali nikah, yang menjadi saksi ada 2 orang, yaitu saksi sendiri bernama saksi nikah dan mahar seperangkat alat sholat. 5. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai layaknya rumah tangga biasanya. 5. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Brian Pratama dan Irene Novita. 6. Bahwa saksi mendengarkan curhatan penggugat dan menfoto lebam yang terjadi pada penggugat serta mengantarkan penggugat untuk melakukan visum. Saksi penggugat 3 atas nama Dinda Alverina, umur 37 tahun, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Pulau Damar nomor 23 Waikanis, Bandar Lampung. Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penny Febrianti. Bahwa saksi mengenal tergugat bersama Abdul Aziz. Bahwa saksi adalah teman penggugat. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2009 di Teluk Betung Utara secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama wali nikah, yang menjadi saksi ada 2 orang, yaitu saksi sendiri bernama saksi nikah dan mahar seperangkat alat sholat. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Brian Pratama dan Irene Novita. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai layaknya rumah tangga biasanya, namun telah terjadi percekcokan. Bahwa tergugat jalan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat. Saksi tergugat 1 Yupita, agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan pegawai Bank Tanjung Karang, alamat Jalan Pulau Damar nomor 17 Perumnas Waikandis. Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Abdul Aziz. Bahwa saksi adalah teman tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2009 di Teluk Betung Utara secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama wali nikah, yang menjadi saksi ada 2 orang, yaitu saksi sendiri bernama saksi nikah dan mahar seperangkat alat sholat. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Brian Pratama dan Irene Novita. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai layaknya rumah tangga biasanya, namun telah terjadi percekcokan. Bahwa berdasarkan dari curhatan tergugat
yang mengatakan tergugat pulang larut malam karena sibuk dengan tugasnya sebagai dosen UIN Radenta Lampung, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Baik, pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas. Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau istilah hubungan hukum perkawinan yang dilakukan pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka perkara akuo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Menimbang bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan penggugat dan tergugat, telah menempuh mediasi dengan mediator Dr. Rohmat Hidayat SH.MH namun tidak berhasil. Menimbang bahwa mengenai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Junto Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat dan membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa bukti P1 fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2009 tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Barat sesuai kutipan akta nikah nomor 1860-CS-K-2019 tanggal 29 Juni 2009. Majelis Hakim menilai sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana tentukan pasal 1868 KUH PDT, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Menimbang bahwa dari bukti P diketahui bahwa penggugat tercatat sebagai penduduk Kelurahan Sukarame yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana sudah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006. Menimbang bahwa saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 RBG. Menimbang bahwa saksi penggugat satu menerangkan bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri. Saksi yang menerangkan bahwa saksi satu sebagai tetangga sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, di mana pertengkaran tersebut disebabkan karena penggugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Menimbang bahwa saksi penggugat satu juga mengetahui sendiri bahwa sejak 2 bulan yang menggugat dan tergugat terpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Sukarame, sedangkan penggugat berada di rumah orang tuanya di Teluk Betung Utara. Saksi tersebut telah berusaha menasihati penggugat supaya rukun kembali dengan tergugat, namun usaha juga tidak berhasil. Menimbang bahwa saksi 2 penggugat menerangkan bahwa saksi yang sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar. Pertengkaran mana disebabkan karena tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Saksi yang juga mengetahui bahwa keduanya telah berpisah tempat tidur dan tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak berkumpul lagi. Saksi sudah menasihati penggugat namun tidak berhasil. Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut bersesuai antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi pasal 309 RBG. Selanjutnya, menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut. 1. Penggugat dengan tergugat merupakan pasangan suami istri. 2. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. 3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar. 4. Bahwa sejak 2 bulan yang lalu penggugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. 5. Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. 2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat. 3. Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat pecah. Tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak kewajiban masing-masing telah terabaikan. Oleh karena itu, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih, sehingga majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta maksud dalam surat Ar-Rahman ayat 21 sangat sulit diwujudkan. Menimbang bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar pada maslahatnya. Oleh karena itu, menyelamatkan dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dari maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan. Sesuai hadis Nabi SAW dalam kitab Al-Jami Al-Syahir Juz 2 halaman 203 yang berbunyi, artinya tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh pula melakukan kemudorotan. Sesuai pula dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Asibah wa Nazoir halaman 62 yang selanjutnya yang diambil alih sebagai majelis hakim sebagai berikut, yang artinya menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Menimbang bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan sesuai pada ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon diusulkan sebagaimana angka 1 di atas dilakukan. Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in sugro sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam. Maka perkara ini akan diputuskan dengan talak 1 ba'in sugro. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio majelis hakim memerintahkan perintah pengadilan agama untuk menyampaikan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkaitan dengan petitum penggugat nomor 3, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor W.A.2.379-HK.05/5 Romawi /2018 tertanggal 28 Januari 2020 yang menetapkan telah memberi izin kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2020 memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 ba'in surgo tergugat.
terhadap penggugat. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Pengadilan Agama Kecamatan Teluk Betung Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan. 4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp300.000 kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2020. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 27 Januari 2020 oleh kami Dr. Wahyu Ismail SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. Rahmat Dayat SHMH dan Dr. Olivia Devita P SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ambar Veronica SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Hormat kami, Hakim Ketua Dr. Wahyu Ismail SHMH ditandatangani. Hakim anggota 1 Dr. Ahmad Dayat SHMH. Hakim anggota 2 Dr. Olivia Devita P SHMH ditandatangani. Panitera Ambar Veronica SH ditandatangani. Demikian sidang cerai gugat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan dengan ucapan lafal hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kami nyatakan sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.